Desa Sukorno yang terletak di Kecamatan Umbul Sari, Kabupaten Jember ini dikenal melalui keberagaman serta toleransi yang kuat antar umat beragamanya. Keberagaman tersebut tercermin dari dibangunnya beberapa tempat ibadah dari masing-masing agama dan kepercayaan, meliputi agama Islam, Katolik, Hindu, hingga aliran kepercayaan Sabta Dharma dalam jarak yang berdekatan. Dalam praktik kehidupannya, perbedaan kepercayaan di Desa Sukorno justru dipandang sebagai suatu landasan untuk menjunjung toleransi beragama. Kalau kami sebagai warga Sabta Dharma khususnya dan umumnya di masyarakat Sukorno itu, kita itu sudah terbiasa hidup berdampingan, bersamaan dari biasanya tahunya sejak kecil itu Sukorno sudah seperti ini. Jadi terdiri dari kalau suku ada suku Madura, ada Jawa, yang dominan dua suku. Tapi kalau agama sebenarnya pemeluk agama di Sukorno itu ada 5, tapi tempat ibadahnya yang cuma ada 4. Jadi ada Islam, Hindu, Kristen, Katolik, juga Buddha itu sebenarnya ada, cuman beliaunya kegiatannya di luar. Adapun filosofi di balik pemilihan nama Sukorno bagi desa ini dilandasi oleh penemuan bunga suko yang terdiri dari berbagai macam warna atau reno, yakni putih, kuning, merah, dan merah muda oleh salah satu tetua adat. Merasa bahwa filosofinya sesuai dengan latar belakang desanya yang dianugerahi dengan keberagaman agama dan kepercayaan, maka diadopsilah nama Sukorno menjadi sebuah nama desa yang kini dikenal dengan Desa Sukorno atau Desa Pancasila. Dari situlah pertama kali akhirnya pemerintah desa dan para dosen Malang itu ada 20 orang dari sini. Itu akhirnya mencetuskan itu, membentuk KUP itu atas saran dari para dosen yang tesis di S2 di sini, gitu, tesis banyak macam agama. Nah, disitulah akhirnya lambat tahun dapat dikenal Desa Sukorno menjadi Desa Pancasila. Sukorno dengan keragaman agama dan budaya pada hakikatnya telah mencerminkan esensi sila ketuhanan yang Maha Esa yang dapat ditilik dari keharmonisan antar umat beragama dengan dilandasi rasa saling menghargai perbedaan. Adapun semangat gotong royong dan musyawarah mufakat juga tertanam kuat dalam keseharian masyarakat Desa Sukorno yang secara eksplisit juga turut mencerminkan keberadaan sila kedua dan ketiga Pancasila. Tampaknya pelestarian kearifan lokal dan nilai-nilai budaya luhur yang selaras dengan sila ketiga turut menjadi bukti nyata bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi semata, melainkan juga sebagai filsafat atau jiwa yang merasuki kehidupan masyarakat Desa Sukorno. Kehidupan yang menghargai, menghormati sesama manusia tanpa memandang agama. Kalau memandang agama, toleransinya akan terbatas. Agama itu hanya seseorang yang tahu kepada Tuhannya, tetapi Tuhanlah yang akan menentukan baik buruknya pada manusia. Artinya masing-masing yang Tuhan tahu. Tapi toleransi dimaknai adalah luas, tidak memandang. Tapi manusia, antara manusia yang diciptakan oleh semuanya ciptaannya tanpa membatasi agama. Nah, kalau ada ini kan terbatas harganya, toleransinya sekian saja. Agama itu adalah toleransi yang sekian. Kalau kita membatasi, kita juga dibatasi. Ukurannya adalah hakiki
Makanya sebanyak-banyaknya berpengalaman kehidupan bermasyarakat. Kalau sudah hidup di lingkungan di masyarakat akan tahu nyata realnya. Nah, inilah saya sampaikan supaya sampai nanti bisa menerima yang ada di lingkungan yang nyata yang sampai ada. Kearifan lokal Desa Sukoreno yang salah satunya dapat dilihat dari tradisi pawai ogoh-ogoh juga menjadi sarana pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tentu, keberadaan tradisi semacam ini dapat memupuk rasa gotong royong dari kepedulian antar warga. Hasil galian terhadap nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam tradisi tersebut turut memperkaya hasanah keilmuan Pancasila dalam konteks mempelajari kearifan lokal di Desa Sukoreno. Di sisi lain, masyarakat Sukoreno juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya sikap tenggang rasa dan toleransi sebagai landasan untuk berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat. Semangat kekeluargaan pun dengan kepedulian sosial telah terwujud dalam semangat gotong royong saat digelarnya suatu event keagamaan oleh agama tertentu yang diiringi dengan uluran tangan dari pemeluk agama yang lain. Sikap ini tentu merujuk pada esensi sila kedua dan ketiga Pancasila yang dapat dipandang sebagai suatu temuan yang bermanfaat untuk pendidikan karakter dan pembinaan etika bagi generasi muda. Dalam dinamikanya, agama yang pertama kali berkembang dan dianut di desa ini adalah agama Hindu, lalu disusul oleh agama Islam, Katolik, serta satu aliran kepercayaan Sabta Dharma. Salah satu peninggalan bersejarah dari masa penjajahan Belanda adalah Gereja Santa Kanak-Kanak Yesus yang dikenal sebagai gereja tertua di Kabupaten Jember. Ada 30 orang itu mempelajari gimana kok dari setiap penduduk kok rukun banget dengan kegiatan agama yang lain, seperti saling bantu-bantu, saling tolong. Eksistensi Sukoreno mulai dikenal publik pada sekitar tahun 2006 silam, di mana kala itu berdatangan akademisi asal Universitas Brawijaya sejumlah 20 orang yang tertarik untuk meliput dan meneliti keragaman kepercayaan serta agama yang ada di Desa Sukoreno. Lambat laun, dengan hasil publisitasnya, popularisme Desa Sukoreno semakin mencuat dan diiringi dengan usaha dari kepala desa pada tahun menjabat untuk membentuk suatu kelompok yang dikenal dengan KUB atau Kelompok Kerukunan Umat Beragama sebagai wadah untuk mengayomi sekaligus menghindari gesekan-gesekan antar umat beragama di Desa Sukoreno sendiri. Hingga pada tahun 2018, desa ini resmi menyandang gelar Desa Pancasila yang dianugerahi oleh Bupati Jember sebagai wujud apresiasi atas guyupnya warga desa dalam lingkup toleransi beragama. Lebih lanjut, kami juga menggali nilai-nilai dalam ajaran keagamaan yang sejalan dengan konsep toleransi beragama di Desa Sukoreno ini, yang dimulai dari konteks agama Islam, tercermin dari ajaran untuk saling mengenal antara sesama manusia yang telah diciptakan secara bersuku-suku, serta ajaran untuk memandang seluruh manusia sebagai saudara dalam prinsip kemanusiaan. Adapun ditinjau dalam konteks agama Hindu, dikenal suatu ajaran bahwa seluruh dunia ini adalah satu keluarga tunggal, tanpa membedakan agama, suku, bahasa, budaya, tradisi, hingga warna kulit. Dalam agama Katolik, juga didapati hukum kasih yang di dalamnya terdapat ajaran untuk mencintai Tuhan dan sesama. Sedangkan dalam aliran kepercayaan Sabta Dharma dikenal 7 perintah suci atau wawarah pitu yang di dalamnya memuat ajaran untuk saling tolong-menolong kepada siapa saja bila perlu dan sikap-sikap yang dianut dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah yang
tapi kita juga ada dasar yang menurut ajaran kita adalah ajaran kasih. Tentunya Yesus sendiri memberikan hukum daripada apa yang diajarkan, itu hukum kasih yang bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu sama seperti dirimu sendiri. Sehingga Katolik itu sebenarnya artinya universal, umum. Jadi Yesus tidak menyebarkan agama, tapi menyebarkan ajaran yang membawa kasih tadi. Jadi kalau sesama itu tidak memandang perbedaan tentang agama. Agama adalah bagian daripada apa yang diajarkan Yesus. Ya, itu kelompok manusia ya, human tadi ya. Contoh ya, tokoh sendiri kan sudah kelihatan, apalagi warga. Tokoh muslim sendiri itu biasa di warga non muslim. Artinya biasa ya saling menghormati, kerjasama. Ketika ketemu di acara-acara apa ya biasa, tidak saling nyatu dan tidak saling menyalahkan. Contoh kan kalau sudah tokohnya otomatis yang bisa untuk umatnya yang otomatis, insya Allah begitu. Desa Sukorno dengan segala keunikan dan juga kearifan lokalnya telah menawarkan wawasan yang berharga terkait implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kajian mendalam yang ditinjau dari perspektif filsafat, keilmuan, dan etika Pancasila sebagaimana disinggung dalam pembahasan sebelumnya dalam kehidupan warga Desa Sukorno dapat dijadikan suatu teladan dan juga inspirasi bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita luhur Pancasila. Karenanya, bersama, mari kita jaga dan lestarikan nilai-nilai luhur Pancasila demi Indonesia yang maju, adil, dan juga sejahtera. Salam Pancasila! Salam!